Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 35 sampai ayat 39. Kita akan baca bergantian, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian saudara. Jika saudara-saudara temukan, kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca. Saya akan baca duluan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pembacaan berikut 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kita akan baca sama-sama. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal lebih daripada pemenang. Kita bersyukur kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang jebakan-jebakan dan jerat-jerat iblis. Malam hari ini, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mau belajar apa yang sudah menjadi pengalaman Paulus, pengalaman imannya yang dibagikan bagi jemaat Tuhan. Bagaimana seorang Paulus dapat menjadi pemenang. Dan dikatakan dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa ia menemukan ketika ia dapat mengatasi segala sesuatu dan tetap berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Ia mengakuinya bahwa bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, melainkan sudah terjadi oleh karena Kristus yang telah mengasihi kita. Kristus yang telah mengasihinya sehingga ia bisa menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Saudara, minggu yang lalu kita telah belajar kebenaran firman Tuhan.
bagaimana kita sebagai orang percaya menjaga diri dari jerat iblis oleh kekuatan kasih karunia Tuhan, kekuatan agape yang begitu rupa. Dan ternyata inilah juga yang sudah bekerja dalam kehidupan Paulus, sehingga ia bisa mengatasi segala sesuatu. Oleh karena tidak ditulis oleh karena, memang di lain ayat ada yang mengatakan oleh karena dia yang menguatkan aku, tapi kali ini dia tulis oleh karena dia yang telah mengasihi aku. Oleh karena dia, huruf besar yaitu Kristus, yang telah agape kepadanya. Jadi saudara, betapa dahsyatnya kasih karunia itu yang sudah dimilikinya, yang sudah merubah dirinya dari orang berdosa menjadi orang percaya, dari seorang yang tidak berkenan menjadi seorang yang berkenan, karena kekuatan kasih karunia ini. Jadi teringatlah kita firman Tuhan yang kita baca minggu lalu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana kedahsyatan agape ini yang daripada Bapa yang sudah dikaruniakan bagi kita, yang sudah dinyatakan di atas kayu salib, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita semua orang yang berdosa, dan saudara dan saya boleh menjadi orang percaya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memperjelas dulu pemahaman ini, karena seringkali pemahaman ini terbalik. Silakan buka Alkitab saudara kembali di dalam Roma tadi, ayat pasal 8 ayat 35. Kita baca, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kemudian daftar bentuk-bentuk yang bisa, bentuk-bentuk peristiwa hidup yang telah berhasil menumbangkan banyak orang di dalam kehidupannya untuk tidak lagi mengasihi Tuhannya. Dari pihak Tuhan sendiri, kita sebagai orang percaya, dari pihak Tuhan sendiri dengan agapenya, tidak ada yang dapat menggagalkan agape Bapa di sorga terhadap orang percaya, karena itu sudah dibuktikan. Apapun yang terjadi pada saudara, Bapa di sorga tetap mengasihi saudara dan saya. Tapi jangan salah tangkap kalimat ini, karena kalimat yang seperti ini sudah menjadi pengajaran yang baru dalam kekristenan, kemudian dikenal dengan nama hyper grace, kemurahan yang hiper kemurahan, ya. Sehingga kita memahami karena kita salah mengerti, kemudian kita anggap berarti apapun yang saya perbuat, dosa apapun yang saya perbuat, tetap Tuhan mengasihi. Ingat, Tuhan mengasihi saudara dan saya, tapi ia tetap benci dosa. Dalam arti kata,
Ia tetap mengasihi saudara dan saya, tapi ada kesempatan untuk kita harus bertobat. Dan kesempatan itu tidak selamanya tersedia kalau kita abaikan. Dan kesempatan itu tidak selamanya terulang kembali kalau kita abaikan. Alkitab dengan jelas menulis bahwa kepada Esau tidak ada kesempatan diberikan kepadanya untuk bertobat sekalipun ia mencari dengan air matanya. Kita juga menemukan sesungguhnya Yudas ada kesempatan untuk bertobat, tapi ia tidak lakukan dan dia abaikan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari pihak Tuhan memang tidak pernah gagal. Tapi bagaimana dengan dari pihak kita? Bagaimana dengan dari pihak kita? Oleh karena itulah mengapa muncul atau mengapa Tuhan memberikan kepada kita hukum yang utama itu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap. Sebab kalau itu tidak ada pada kita, tidak ada tindakan agapao kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, maka agape yang kita miliki ini tidak akan bertumbuh dan menghasilkan karya-karya agape, karya-karya kasih kita kepada Tuhan. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita punya kasih, tapi tetap yang kita pakai kepada Tuhan hanya filia. Kita punya kasih, tetap yang kita pakai kepada Tuhan mungkin hanya storge. Nah, oleh karena itulah kenapa Tuhan menetapkan seperti ini, supaya kita agapao kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan dalam perjalanan hidup ini, agape ini bisa terpelihara dan semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Masih ingat nyanyian tempo dulu yang sudah tidak pernah dinyanyikan lagi? Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ya, karena di dalam cinta selalu ada rindu. Terus ku mengasihimu. Ya, Indonesia hanya bisa diterjemahkan cinta itu mengasihi, dengan kata-kata lain mengasihi. Padahal yang dimaksudkan itu adalah ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita mulai belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Setelah kebenaran ini sudah diungkapkan bagi kita, sekarang kita akan melihat atau memahaminya lebih dalam lagi. Apa yang dihadapi oleh orang percaya ini di dalam kehidupannya, sebagaimana yang sudah dihadapi oleh Paulus, kita mulai dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi.
Mari. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Tangkap dengan baik, memisahkan kita, menceraikan kita dari kasih Kristus. Kemudian daftar peristiwa. Apa dikatakan di situ? Penindasan. Yang kedua, kesesakan. Yang berikut, penganiayaan. Sejenak, mungkin sini dulu. Kita coba cermati dan kita renungkan. Sebelum lanjut, mari kita renungkan lebih dulu. Topik ini adalah lebih dari pemenang. Lawan kata menang adalah kalah. Dan kita tahu kata ini tidak muncul dengan sendirinya. Kata menang itu hanya dipakai untuk hal-hal tertentu, baik dalam bentuk kompetisi, baik dalam bentuk peperangan, dan beberapa hal yang lain. Ada pemilihan ratu, dia menang. Setelah seleksi, dia lulus di seleksi, dia masuk ke semifinal, dia masuk ke grand final, dan keluar siapa ratunya. Pertandingan-pertandingan olahraga, kita juga mengenal apa yang namanya kalah dan menang. Peperangan, kita juga mengenal apa yang namanya kalah dan menang. Games, kita juga mengenal apa yang namanya kalah dan menang. Semua kategori bentuk-bentuk itu tersebut yang ada hubungannya dengan menang atau kalah, itu adalah pergumulan yang sengit. Apapun bentuknya. Kemenangan, namanya menang, itu bukan hadiah, bukan. Dia tidak buat apa-apa, kemudian diumumkan sebagai pemenang. Tidak. Dia akan melalui pergumulan yang sengit. Dan kalau dia bisa mengatasi segala sesuatu sesuai dengan bentuk pertandingan atau peperangan atau games apalah namanya, barulah dia disebut dia pemenangnya. Saudara, kehidupan rohani kita dan ataupun juga kehidupan iman kita juga memakai banyak istilah yang sama dalam Alkitab. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang sehat. Berarti ada yang tidak sehat. Kemudian juga lawanlah iblis itu dengan imanmu yang teguh. Jadi saudara, semua ini sebelum dicapai, ini semua adalah bentuknya pergumulan, bukan hadiah. Nah, ketika Paulus menjadi lebih daripada pemenang, sedangkan tadi kita saja sudah bicara pemenang, itu sudah pergumulan yang sengit, apalagi lebih daripada pemenang. Apa maksud dan artinya? Kualitas kemenangan yang dimiliki itu melebihi kemenangan-kemenangan biasa yang logika.
Nah, inilah kualitas diri orang percaya di dalam menghadapi pergumulan yang sengit. Sehingga ada kalanya orang berkata, aduh, kalau kena kita tidak kuat, kita tidak tahan. Nah, itu nilainya melebihi yang biasa. Mungkin orang lain berkata itu bodoh. Nah, tapi bagi dia lebih dari biasa. Saya pernah menemukan seorang suami, bukan jemaat di sini, tapi seorang percaya dan seorang suami. Semua orang mengatakan dia bodoh. Kenapa? Karena istrinya tukang balaki. Dan bukan cuma balaki dengan laki-laki terhormat. Biar laki-laki di pinggir jalan pun dia siap. Dan suaminya bukan tidak tahu, suaminya tahu. Tapi suaminya selalu mengampuninya dan menerimanya. Bagi orang lain, orang katakan bodoh, laki-laki bodoh. Tetapi itulah yang namanya lebih dari pemenang. Biasanya tak balik kan, laki-laki yang tukang babini dan istri kurang harus menerima. Tapi ini tak balik. Nah, saudara, dan kalau itu terjadi lebih dari pemenang, Paulus berkata, bukan karena dia. Nanti kita akan temukan ayat-ayat itu. Memang ada satu ayat dengan gamblang berkata, segala sesuatu cakap aku tanggung di dalam dia yang menguatkan aku. Tapi ketika kita membaca ayat itu, kita kemudian masih bertanya-tanya, kekuatan apa ya? Bentuknya kekuatan yang Tuhan berikan itu kepada Paulus itu apa ya? Sehingga segala sesuatu dia dapat cakap menanggungnya. Itu kekuatan bentuk apa ya? Nah, sekarang ketemu. Ini dia kekuatannya. Ia menjadikan kita lebih dari orang-orang menang sebab ia mengasihi kita. Ini luar biasa, sudah. Bagaimana kekuatan agape Allah Bapa di sorga yang sudah dinyatakan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus yang menebus kita dari segala dosa. Kemudian kekuatan inilah yang bekerja dalam diri Paulus yang tak berdaya. Kita akan menemukan juga banyak ayat yang mengatakan dia tak berdaya, tapi kemudian ia menjadi lebih dari pemenang. Nah, baik. Sekarang coba kita lihat apa yang sudah kita baca tadi. Siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan kan? Saudara, saya ingin saudara tidak hanya sekedar mendengar apa yang saya katakan atau yang saya jelaskan, tapi saya ingin saudara sejenak berimajinasi untuk setiap poin ini. Tidak tahu bagaimana caranya saudara melakukan penindasan kah? Penindasan ini dikatakan penindasan karena peristiwanya sudah terjadi secara real, secara nyata. Sekarang saya mau tanya dari semua yang duduk, pernahkah saudara mengalami penindasan? Dan dapatkah saudara membayangkan dalam bentuk peristiwa apa itu penindasan? Bagaimana, apa itu tekanan-tekanan yang membuat orang menjadi depresi? Mungkin saudara berkata, saya tidak tertindas, saya merajalela di rumah. Silakan saudara merenungkan.
Entah saudara seorang yang sudah dewasa, atau masih remaja, atau masih kuliah, masih sekolah, maupun juga saudara yang dewasa muda, apa bentuk penindasan yang hadir dalam hidup saudara dan bentuk peristiwanya, dan apakah itu tidak mengganggu saudara mengasihi Tuhan? Apakah itu saudara bisa atasi dengan kekuatan kasih Allah yang bekerja dalam diri kita, dan orang melihat luar biasa, Tuhan dipermuliakan, seperti yang sudah kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 tadi, supaya kehidupan Kristus nyata dalam tubuh kami. Tertekan, ada penekanan. Saudara tahu, hidup di dalam tekanan itu hidup yang kehilangan damai sejahtera. Hidup di dalam tekanan adalah hidup yang sangat tersiksa, karena tidak bisa menikmati apa yang baik dan tidak bisa menikmati saat ketenangan, tetapi kegelisahan melulu. Mungkin sebahagian orang yang duduk dalam ruangan ini sulit menangkap apa yang saya jelaskan, karena mungkin saudara belum ada bentuk penindasan yang hadir dalam hidup saudara. Tapi sebagian saya tahu ada yang mengalaminya. Kemudian, kalau itu hadir di dalam hidup saudara, bisa atasi? Atau kita mengatasinya dengan cara manusia lama? Ataupun mungkin kita belum mengatasinya, tapi kita juga mungkin akan menjadi bingung dan menganggap, mengapa ini harus saya alami? Mengapa peristiwa ini begitu menindih kehidupanku? Paling tidak bisa mengganggu keberadaan saudara dan menjadi kecewa dengan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan. Yang kedua, kesesakan. Ini bukan asma. Sesak apa sih? Ini bukan asma. Ini ungkapan. Kalau asma gampang pergi apotek, ambil itu. Oh, banapas lagi dia. Tetapi ini adalah kesesakan. Hadirnya realita hidup di dalam hidup seseorang yang membuat dia sudah sesak hatinya, sudah penuh. Mau tahu sesak? Saya ingin bertanya. Gampang. Ini gampang ini. Mungkin saya bisa tolong dengan pertanyaan, tapi tidak usah jawab. Pasti saudara malu untuk angkat tangan. Siapa dalam ruangan ini pernah mengalami patah hati? Sedang remaja yang cinta monyet bisa mengalaminya. Dan rasanya, saudara tahu kesesakan ini, rasanya mau mati, tapi tidak mati. Dan ujung-ujungnya ini kesesakan, kalau dia hadir, ujung-ujungnya bunuh diri. Itu kalau kita mau tahu kesesakan, supaya tidak usah repot-repot mengambil bentuk peristiwanya. Pernah rasa mau mati? Yesus saja yang mengalaminya juga. Dia panggil 3 muridnya, dia curhat, hatiku amat sedih, mau mati rasanya. Ini sesak, saudara. Tinggallah bersamaku. Tetapi murid-murid tidur. Itu peristiwa Getsemani. Ini tuh kesesakan.
Ada kesesakan yang terjadi dalam kehidupan remaja. Ada kesesakan yang bisa terjadi dalam kehidupan orang yang sudah berumah tangga. Ada kesesakan yang bisa terjadi oleh karena orang tua dan anak-anak. Ketika cinta itu diselewengkan dan cinta itu dikhianati, hadir kesesakan ini. Saya ingin mengisahkan seorang misionari yang sudah begitu rupa Tuhan pakai luar biasa. Seorang hamba Tuhan misionaris dari Inggris yang kemudian Tuhan panggil untuk merintis dan memberitakan Injil di Tiongkok. Hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Dia menulis buku dengan 2 buku. Mungkin saya sudah di Indonesia kan. Kutaati perintah Tuhan, itu judulnya. Yang kedua, kualami kuasa Tuhan. Tuhan pakai Injil masuk di Tiongkok dan banyak jiwa dimenangkan. Tetapi diawali pelayanannya dengan pengalaman kesesakan. Saudara tahu, yang begitu menggebu-gebunya roh yang menyala-nyala untuk berangkat ke Tiongkok pelayanan, dikasih putus. Dia mengalami putus cinta. Dari seluruh peristiwa hidup dan realita hidup, dia tulis yang terberat dalam pengalaman hidup manusia adalah putus cinta. Jadi jangan anggap remeh orang tua anak-anak remajanya. Walaupun cinta monyet, justru itu yang bahaya, karena tai gigi pun rasa coklat. Orang yang sudah berkeluarga juga jangan anggap remeh. Orang yang sangat cuma iseng-iseng juga jangan anggap remeh. Nah, saya tidak tahu bagaimana saudara bisa membayangkan, tapi ada baiknya supaya kita dapat memahami apa yang Paulus alami, dan dia berhasil, dan dia tetap menjadi pemenang, dan lebih daripada pemenang, karena bukan hal biasa. Kalau kita dapat menyelaminya sampai demikian, baru kita bisa menangkap bagaimana Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita. Penganiayaan, saudara, kita langsung menyat kita so merdeka, tidak ada yang aniaya. Tetapi sesungguhnya banyak orang yang mulutnya, bibirnya tersenyum, tapi hatinya teraniaya dalam banyak hal. Kehidupannya teraniaya dalam banyak hal. Tetapi kehadiran aniaya tidak memisahkan. Kristus tetap mengasihi dia, dan dia tetap mengasihi Kristus. Bahkan lebih daripada itu, sehingga dikatakan lebih daripada pemenang. Baik, sekarang ayat 36. Bahaya. 4, bahaya dan pedang. Masih ada di dalam ayat 35 tadi. Ada lagi. Oh ya, penganiayaan. Oh, banyak ya. Oke, ini di belakang. Sepertinya 7 ya.
penganiayaan, kemudian kelaparan, kemudian ketelanjangan, kemudian bahaya dan pedang. 7, betul 7. Mari kita lihat. Dua hal ini menyangkut kebutuhan fisik maupun lahiriah. Ini kelaparan, ketelanjangan. Apa yang dimakan, apa yang dipakai. Bagaimana keberadaan finansial saudara atau kehidupan lahiriah saudara di dalam hal finansial sejak saudara menjadi orang percaya? Sering ada orang berkata seperti ini. Heran ya. Orang itu setia sama Tuhan. Kehidupan rohaninya tidak lagi diragukan. Rajinnya berdoa luar biasa. Tapi kok ekonominya begitu saja, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, ya begitu-begitu saja. Kondisi ini atau kalimat-kalimat nyanyian ini ketika sampai di telinga kita, itu bisa menggoyahkan kita. Mungkin tadinya kita tidak pikir ke situ, kita hanya fokus dalam hal-hal rohani. Tetapi dengan adanya hal tersebut, kemudian itu menggoyahkan kita. Dan orang yang berkata itu real, nampak kondisinya memang realnya seperti itu. Sejauh mana ketahanan kita untuk tetap agapau kepada Tuhan? Sekalipun kita melihat kondisi finansial kita belum berlimpah-limpah. Apakah keadaan yang seperti itu akan merubah filosofi hidup kita, kemudian menjadikannya kemapanan jadi tujuan? Atau tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah menjadi janji Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan, Tuhan menetapkan kita terus naik sampai jadi kepala dan bukan ekor. Hanya tinggal soal timing, tinggal soal waktunya Tuhan. Sebab sebahagian orang ketika menghadapi kondisi-kondisi kebutuhan fisik dan kebutuhan lahiriah ini belum terpenuhi, dengan sekian lamanya dia menjadi orang percaya dan tetap hanya pas-pasan, bahkan hampir tidak pas, sebagian orang tinggalkan Tuhan. Kalau dia tidak tinggalkan Tuhan, sebagian meringankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya membimbing kehidupan rohani beberapa pengusaha, tapi bukan Palu, bukan jemaat. Dan Tuhan bekerja dengan begitu rupa. Dan sesuai dengan ayat firman Tuhan yang berkata, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Ada saja pintu Tuhan bukakan. Bahkan ada saja pintu yang Tuhan buatkan tatkala
kala tidak ada pintu. Pintu-pintu berkat untuk mengawali sesuatu berkat Tuhan. Saya tidak mengkomentari banyak, tapi itu pengakuan dari orang itu sendiri. Apa yang Om sampaikan itu kita lakukan. Terus menerus bertambah sampai kepada 2016 sudah menjadi 20 perusahaan. Mari saudara, memang ada waktunya Tuhan. Tapi ketekunan kita mengikuti dan menjalani bersama Tuhan seiring waktunya Tuhan. Ini kadang-kadang kita tidak sabar. Dan kadang-kadang kita semakin bergairah karena hanya dipancing dari mimbar dengan khotbah-khotbah berkat, tapi tidak dipersiapkan dengan ini. Makanya tidak berakar. Tapi begitu tiba waktunya Tuhan, saudara tinggal pun dalam kondisi yang memprihatinkan di pinggir kuala, Tuhan bisa angkat untuk pindah di dalam istana. Dan itu yang sudah terjadi. Orang ini hanya tinggal di pinggir kuala, di pinggir kali. Mungkin kalau kuala rekaman ini orang dengar, siaran ini orang tidak tahu apa itu koala. Dikira koala itu binatang khasnya Australia. Tinggal di pinggir kali. Nah, kalau kali bolehlah, semua orang tahu kali, sungai. Nah, saudaraku, apa yang saudara sedang alami saat ini? Saudara bingung? Sudah sekian lama saya ikut Tuhan, ekonomi saya begini saja terus menerus. Tuhan sudah menetapkan berkat yang menjadi bahagian saudara, menjadi bahagian kita. Apa yang menjadi bahagian saudara, apa yang menjadi bahagian saya, semuanya kita pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah sediakan. Jadi kita jangan goyah. Bahaya, tinggal kita yang merenungkannya. Apa bentuk-bentuk bahaya yang hadir, yang menghadang di depan, yang menjadi kenyataan. Kalau mungkin kita katakan pedang, oh tidak ada pedang. Ya, tapi inilah serangkaian yang sudah dialami oleh Paulus, dan dia boleh mengatasinya satu persatu. Bukan karena aku cakap menanggung segala sesuatu, kata Paulus, bukan karena aku, tapi karena Kristus yang telah menguatkan aku. Kekuatan apa itu? Kekuatan kasih karunia Allah, agape ini. Sehingga apapun yang silih berganti datang menyerang kehidupan kita, kita tetap mengasihi Tuhan. Aduh, banyak nyanyian itu. Ku mau cinta Yesus sementara, nah kan, selamanya. Oh, banyak sekali kalimat-kalimat ungkapan cinta kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus, oh, mengerikan DP kalimat berikutnya. Meskipun jangan, tadi jauhkan Tuhan kiranya. Meskipun badai apa? So cukup satu kali cuma, so mesti berganti dalam hidupku, ku tetap. Ya. Ini lagu-lagu inilah lagu-lagu yang bisa dinikmati. Ada nyanyian-nyanyian yang kalimatnya indah, tetapi sayang tidak bisa dinikmati.
pemahaman ini perlu. Karena kalau tidak, kita tidak memahaminya dengan mendalam, bahaya. Saya kasih contoh. Ada lagu baru yang sedang diiklankan. Mungkin saudara bisa lihat di televisi. Saya suka lagu itu iramanya bagus, hanya sayang saya tidak suka kata-katanya. Kenapa? Karena penekanan yang ada di situ, serahkan bebanmu kepada Yesus. Jadi pemahaman teologisnya baru sampai di situ dari pengarang lagu itu. Saya selalu ingatkan, yang punya beban itu orang. Yang punya beban itu kita. Jadi kita yang harus datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita yang punya beban. Beban adalah beban. Tuhan tidak berurusan dengan urusan. Tuhan berurusan dengan kita yang punya beban. Mari kita renungkan. Apa yang Tuhan mau urus? Yang Tuhan urus adalah diri kita, bukan beban. Makanya banyak orang hanya datang menyerahkan beban kepada Tuhan. Tuhan tolong, tapi jangan urus kita, urus ini, bikin beres ini urusan. Baik. Sekarang kita melihat lebih lanjut. Ternyata apa yang kita lihat saat ini bukan hanya bahaya-bahaya yang terjadi di dalam kehidupan kita dalam bentuk peristiwa-peristiwa ini, tapi kita akan temukan lebih lagi dalam ayat berikutnya. Ayat 36. Sama-sama. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bukan satu hari loh ya, bukan juga 2 jam sampai mati lampu berapa jam menyala ulang. Ini tidak, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita hidup, ketika kita, saudara dan saya menjalani hidup 1 hari, berarti kita menjalani hidup kita sepanjang hari itu. Nah, di dalam sepanjang hari itu dikatakan keberadaan kita dalam menghadapi ini berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Makanya saya membaca dan merenungkan, jemaat Tuhan kalau tidak dipersiapkan untuk hal ini, selalu hanya dihotbai berkat, ini mereka bisa jadi masalah. Saudara, kita lihat lebih lanjut. Nanti saya jelaskan bahaya itu. 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi aku. Oke, tidak ada masalah itu. Itu sudah dijelaskan ya. Tapi sekarang saudara kita mau melihat dan mendalami apa lebih lanjut bahaya yang dialami oleh Paulus ini. Ayat 38. Kaum laki-laki dulu. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa. Kaum perempuan, 2, 3. Mana lebih berbahaya? Mana lebih berat? Menghadapi realita bentuk-bentuknya yang 7 macam itu, dan mungkin ada lagi, dengan yang berikut yang baru kita bacain. Kalau itu wujudnya dalam bentuk peristiwa-peristiwa dalam kehidupan hari-hari, di dalam hal lahiriah, jadi real, nyata, dialami, dirasakan. Yang satu ini jauh lebih berat. Oke, jangan dulu saudara tutup. Saya ingin menuntun saudara untuk menemukan apanya yang berat. Yang seberat ini diatasi oleh Paulus lebih dari pemenang. Yang tadi dibutuhkan pemahaman untuk memahami nilai-nilai ilahi yang ada dalam peristiwa-peristiwa nyata itu. 7 macam itu. Masih banyak yang lain, tapi 7 macam hal sesuai ayat yang kita baca. Ketika kita mengalami penindasan, kita butuh mengerti apa nilai ilahi dari penindasan itu, supaya kita tidak kecewa tapi tetap mengasihi Tuhan. Kalau kita menghadapi kelaparan, apa nilai ilahi yang ada dalam peristiwa itu, supaya kita tidak kecewa terhadap pemeliharaan Tuhan, tetapi kita tetap mengasihi Tuhan. Yang satu ini lebih dalam lagi. Mari saya bacakan, saudara lihat di situ. Sebab aku yakin, 38 ya, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, ini bukan pemerintah dunia, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, tangkap baik-baik, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam, daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika saudara baca ini, tadi kan saya suruh membayangkan itu kan, bentuknya masing-masing menurut apa yang sudah kita alami. Terus yang baru saja kita baca ini, bagaimana saudara mau membayangkan supaya saudara tidak goyah? Di situ ada disebut malaikat-malaikat, di situ ada disebut pemerintah-pemerintah, di situ ada disebut makhluk lain, tidak tahu modelnya bagaimana. Tapi dapatkah saudara memahami kalau itu realita-realita yang kita hadapi secara lahiriah, tapi yang kita baru baca ini, bahaya yang hadir dalam kehidupan realita ini bukan lagi menyerang lahiriah kita, tapi sudah menyerang iman percaya kita. Ada malaikat-malaikat disebut situ. Bahaya apa yang hadir dalam kehidupan yang menyerang orang-orang percaya? Bukan hanya bentuk-bentuk lahiriah untuk mematahkannya supaya ia tumbang dan kalah,
tapi juga di faktor rohani, dalam kehidupan rohani. Apa itu? Ajaran-ajaran sesat. Saya tidak dapat membayangkan ketika tiba-tiba saudara kemudian, kita bicara malaikat dulu ya. Di dalam Alkitab memang ada pelayanan malaikat. Makanya kita akan berdoa, Tuhan kirim malaikat. Pasukan malaikat mengawali perjalanan kami. Memang ada. Tapi tidak ada orang dirasuk malaikat. Dan sudah pernah terjadi dahulu kala penyembah malaikat. Dan itu bisa muncul lagi. Karena antikris juga dengan malaikat-malaikatnya. Berikut, ada makhluk yang lain. Saya tidak bisa juga membayangkan apa yang terjadi, kegoncangan iman apa yang terjadi ketika di dalam pelayanan gerejawi atau pelayanan kekristenan ada makhluk-makhluk tertentu yang tanda kutip luar biasa, hebat dan lain sebagainya. Saudara tahu, okultisme dan kult itu, okul dengan kul itu beda. Ajaran sesat bukan berarti dari kepercayaan lain. Kita tidak bahas bentuk kepercayaan lain, karena itu urusan mereka. Tetapi ajaran sesat adalah, bahaya kesesatan adalah ajaran Kristen yang sesat. Jadi semua pakai Alkitab tapi sesat. Itu kul. Bahaya penyesatan akhir zaman. Makanya sangat bersyukur saudara ada di gereja ini, ada pemuridan. Dan satu kebodohan kalau orang tidak mau belajar firman tapi jadi Kristen. Itu kan aneh. Setiap orang, saya pakai kalimat umum. Setiap orang yang beragama harus menguasai kitab sucinya. Itu bahasa umum. Berarti kalau kita jadi orang percaya, kita harus tahu isi Alkitab kita. Baru kita bisa lakukan. Nah, ini bahaya. Kenapa saudara? Karena saat sekarang ini saja macam-macam yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Bertepatan ada perjamuan. Cukup lama kalangan kita, doktrin perjamuan suci kalangan kita, bahkan sebagian sampai sekarang. Kalau saya katakan kalangan kita berarti ya kalangan kita gereja Pantekosta. Itu doktrin Katolik, atau saya boleh katakan doktrin gereja Roma. Cukup lama, bahkan sebagian sampai ini hari masih pegang itu, yaitu roti bukan cuma dianggap, diakui sebagai betul-betul adalah dagingnya Yesus. Anggur diakui, bukan cuma diimani, diakui sebagai benar-benar adalah darahnya Yesus. Makanya tidak heran ketika orang lain berkata, berarti ini kelompok kepercayaan kanibal. Dia makan DP Tuhan punya tubuh dan dia minum DP Tuhannya punya darah. Baspok. Itu sampai sekarang sebahagian kalangan kita masih pegang doktrin itu. Padahal itu doktrin Roma. Contoh. Itu salah satu. Berikut. Perjamuan kudus untuk dimakan dan diminum. Tapi apa yang sudah terjadi pada gereja Tuhan?
Yang Saudara lakukan sekarang, usir setan, kasih bersih, dan siram itu kuburan keramat dengan anggur perjamuan. Di mana ada ayatnya yang tertulis anggur untuk disiram, untuk diminum? Ada lagi, ini di gereja loh, ini gereja yang melakukan. Ada lagi, perjamuan suci dioles di bisul. Yang dioles itu salap, bukan anggur. Itu bagus dioles dekat sarang semut. Ini gereja yang melakukan. Ini hamba Tuhan yang melakukan. Andai kata pun saya lakukan, bisa saja saudara dengan gampang ikut, sedang Om bikin kok. Nah, ini bahayanya. Makanya pemimpin itu bahaya, bisa membawa orang ke sorga, bisa bawa orang ke neraka. Apalagi yang terjadi? Yang terjadi kita kenal ada, bukan tidak ada minyak urapan di dalam Alkitab. Bahkan di dalam perjanjian baru pun dikatakan, apabila ada di antara kamu yang sakit, hendaklah memanggil penatua-penatua untuk mendoakan dia dan mengolesinya dengan minyak. Tapi heran, sekarang bukan cuma orang sakit yang diolesi dengan minyak, pintu-pintu rumah juga diolesi dengan minyak, rupa dukun. Di mana? Ada di perjanjian lama. Makanya firman Paulus mengingatkan kepada Galatia, kamu sudah mengenal kasih karunia Allah. Mengapa engkau berbalik lagi kepada pengajaran-pengajaran Taurat dengan segala tata cara ibadahnya? Dia diutamakan tata cara. Makanya Paulus berkata, hai orang Galatia yang bodoh. Kita tidak melakukan seperti itu. Olesi dengan saudara mau pakai minyak urapan, saudara baca Alkitab, minyak urapan itu terbuat dari apa dan dipakai untuk apa? Supaya itu minyak tidak jadi tidak jadi jimat. Kalau mungkin saudara berkata, oh kami lihat di televisi minyak urapan bukan cuma diolesi, dorang minum Om dan sembuh, itu urusannya dia. Tapi di sini tidak ada, tidak boleh. Yesusnya lenyap, yang dikenal apa? Minyak urapannya. Bulan depan ada peringatan ulang tahun yang ke-42 dengan tema Kristosentris. Itu akan dibahas dan didalami dan dibagikan kepada semua peserta. Kenapa saudara? Secara teologis semua gereja mengakui Yesus adalah kepala. Tapi keadaan sekarang sama dengan nyanyian sekolah minggu. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sebagai kepala gereja, dia bingung mau taruh di mana DP kepala. Kenapa? Karena gereja-gereja sudah punya kepala-kepala sendiri dengan segala hal-hal yang dijadikan tuang Allah kedua. Ada yang membanggakan pengajarannya. Pengajaran itu penting, tapi pengajaran tidak boleh menggantikan kedudukan Yesus. Ada yang mengandalkan doanya. Oh, gereja kami terkenal dengan doa, suka berdoa. Puji Tuhan, tapi bukan berarti menyingkirkan Yesus. Ada lagi gereja Tuhan yang mengandalkan karunia. Kalau berkumpul begini mesti ada yang baliat. Kalau tidak ada yang dapat baliat apa-apa, oh Tuhan tidak kerja. Ini cilaka saudara.
Akhirnya dipaksakan dengan bertanya, siapa habis berdoa bubar, siapa tadi ada baliak sesuatu? Baku haga dulu, siapa ya? Nah, apakah kita tidak percaya penglihatan? Percaya, karena Alkitab tulis ada, tapi bukan selalu ada. Tergantung Roh Kudus mau kasih apa. Kalau Roh Kudus tidak kasih, ya sudah, ada yang melihat? Tidak ada, karena tidak. Ya sudah, hari ini tidak ada yang melihat. Jadi pada akhirnya posisi Yesus sebagai kepala, misalnya saya tukang lia-lia, maka saudara akan menjadikan saya tuang Allah. Kenapa? Karena cuma saya yang bisa balia. Jadi saya menggantikan posisi Yesus. Saudara tidak cari Yesus. Ada om. Kita sudah mendaftar itu. Mau ketemu om. Oh semua ada om. Kenapa mendaftar? Mau baku dapa? Karena kita tukang lia. Ini bahaya, saudara. Apakah tidak ada penglihatan? Ada. Tetapi kita tidak perlu mengistimewakan orang yang ada penglihatan maupun juga berkarunia, karena namanya karunia. Dia hanya bekerja, dia hanya itu terjadi ketika Roh Kudus menghendaki hal itu terjadi pada saat itu. Bukan kayak begini. Ini karunia. Kita mau kasih mati ini lampu, kita tidak mau pakai. Bukan. Kita mau kasih menyala lampu karena kita mau pakai. Bukan. Karunia bukan rupa konop lampu kapan kita mau pakai. Makanya ada yang tak salah. Kita mau tanya, kira-kira bagaimana kita punya jodoh? Tuhan berfirman, tidak usah kawin karena Tuhan Yesus semua datang. Lah iya, ini sudah terjadi keluarga hamba Tuhan. Akhirnya dia punya anak nona-nona tidak dikasih sekolah. Karena Tuhan Yesus semua datang. Karena dia tidak sekolah, buta huruf. Terus saya mau tanya, siapa yang mau lamar nona buta huruf? Ada di sini hati melebihi hati pendeta? Mau kawin dengan perempuan buta huruf untuk jadi ibu gembala? Nah, bayangkan bagaimana mau buka ayat. Ini aneh-aneh, saudara. Dan ini sudah terjadi. Tidak usah sekolah, Tuhan semua datang. Ngana sekolah kalau masuk SD 6 tahun. Tambah 3 tahun lagi SMP. Tambah lagi 3 tahun SMA. 12 tahun. Sedangkan Tuhan nih di ambang pintu. Memang benar. Kita bukan cuma hidup di akhir zaman, di penghujung akhir zaman. Tapi kita tahu apa yang ditulis soal kitab. Semua berlangsung dengan sendirinya, semua berjalan sebagaimana adanya secara alamiah. Tiba-tiba Tuhan datang. Yang perlu itu siap sedia. Siap sedia. Jangan juga terjebak dengan jebakan waktu. Sudah dijelaskan kan? Nah, kita ada rencana nanti bulan sekian, akhir tahun kami ada yang mau menikah. Berarti dari sekarang sampai bulan Desember dia tidak siap sedia. Yang dia siap sedia apa? Mempersiapkan baju kawin, mempersiapkan restoran, mempersiapkan undangan. Tiba-tiba Tuhan datang. Nah, salahkah mempersiapkan baju kawin? Tidak. Tapi persiapkan juga diri. Siapa tahu Tuhan datang. Jadi mempelai Kristus kan, tidak jadi mempelai dunia. Jadi saudara, bahaya makhluk lain ini, bahaya pengajaran penyesatan ini jauh lebih berbahaya daripada masalah-masalah lahiriah. Jadi sederhana. Nah, kita lihat supaya kita memahami, karena ini katakan sesuatu makhluk lain.
Ini bukan hal yang mudah. Malaikat memisahkan kita. Loh, pemerintah yang sekarang, yang akan datang, ini bukan pemerintah dunia. Kuasa-kuasa sejahat, baik yang di atas maupun di bawah. Ini hal-hal yang sudah ada di penguasa yang ada di sekitar kita, yang tujuannya untuk memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Tapi kalau pemahaman firman Tuhan kita, pengenalan kita tidak mendalam, dengan mudah kita, sebenarnya awalnya kita tidak tersesat, tetapi penyesatan yang hadir itu, dan kita memang cenderung untuk hal-hal yang seperti itu kita sukai, maka dengan mudah, dengan sendirinya kita akan melangkah masuk tanpa kita sadari. Kalau ini kita masih lihat, masih alami. Tapi kalau yang ini, yang hal-hal rohani, kita menikmati dia punya asik. Ini bahayanya, saudara. Kalau ini adalah kesukaran, penderitaan, kesesakan, aduh, ini hal-hal pedih, ini hal-hal yang menyakitkan. Tetapi kalau ini bentuknya rohani, jadi kita mudah menikmati dia punya asik. Sehingga orang komunis berkata, agama itu candu. Belajarlah kebenaran firman. Dan kalau Tuhan tidak mempersulit kita, Tuhan hanya mau menghendaki kita itu taat melakukan firman. Tidak usah menciptakan yang aneh-aneh buatan manusia, tidak usah. Ya, semua ada tertulis, sehingga kita tidak perlu jadi bingung. Karunia tidak akan pernah melebihi buah roh, karena buah roh itu adalah proses pembentukan karakter dari orang itu untuk jadi seperti Yesus dalam kehidupan hari-hari. Karunia bisa datang, bisa pergi, tapi karakter itu melekat dalam diri setiap pribadi. Nah, ini membuat kita tidak mudah tersesat, saudara. Tidak mudah tak ikut arus. Sama seperti pada saat terjadi apa ini? Heboh di mana ini? Di Sulawesi Tengah ini? Heboh di mana? Yang anak-anak ini? Heboh di Meko. Ada yang menantang, ada yang pro. Saya katakan, tidak perlu kita menghakimi. Itu adalah hal yang biasa saja. Tidak usah kita mengatakan sesat, tidak usah kita mengatakan tidak usah kita komentari. Kita harus pelihara hati kita supaya kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Tidak menghakimi orang, tetapi kita tetap mendoakan. Itu dari Tuhan. Tuhan akan pakai menurut kehendaknya. Kalau saya sederhana, saudara, saya ambil hikmahnya. Kenapa Tuhan pakai anak-anak? So habiskah orang tua? Saya tidak mengkomentari, tapi saya ambil hikmahnya. Sekarang bagaimana kalau anak saudara di rumah menasehati saudara sebagai bapak dan ibu, "Ma, jangan begitu, ma, tidak baik itu." Malu enggak? "Pak, so boleh berhenti itu cap tikus, Pak, tidak baik itu." Ya. Malu tidak? Malu kan? Kalau saya sederhana, Tuhan sedang mempermalukan hamba-hambanya di daerah ini, sehingga harus diajar oleh anak-anak, dan Tuhan harus menghadirkan anak-anak supaya orang tua bertobat. Sederhana, kita ambil hikmahnya. Kita tidak usah terlalu pro kontra, supaya kita tidak terbawa-bawa dan tidak salah di hadapan Tuhan. Kenapa ya anak-anak harus menegur saya? Kenapa ya anak-anak yang harus berkhotbah? So tidak ada ke orang tua? Kemudian kita menganti, "Oh, tidak boleh."
Mana bisa anak-anak mau berbicara dengan kita orang? Dia tahu aturan. Nah, sampai ke situ. Sebab bisa saja itu kalau memang dari Tuhan. Jadi kita tidak berdosa. Kita tangkap, kita renungkan, kita koreksi diri dan lain sebagainya, dan kita mengucap syukur. Karena siapa itu karunia. Itu kalau karunia bekerja seperti itu, siapapun bisa Tuhan pakai untuk mengatakan apa yang Dia kehendaki. Saudara tahu dalam Alkitab siapa Rahab? Siapa Rahab? Siapa Rahab? Rahab, Alkitab tulis dalam terjemahan lama, perempuan sundal. So tidak ada so habiskah perempuan baik-baik sampai Tuhan harus pakai perempuan sundal? Itu kalau terjemahan lama, Alkitab lama. Kalau sekarang mungkin lebih halus lagi. Terus kita mau marah sama Tuhan, Tuhan kita lebih baik daripada dia itu. Masa Tuhan tidak tahu? Itu sama dengan Tuhan Yesus. Waktu itu perempuan membasahi kaki Yesus dengan air matanya, orang-orang Farisi berkata, kalau dia seorang nabi, dia pasti tahu siapa ini perempuan. Ini kan kondisi manusia suka begini kan, model-model begini. Rasa diri lebih rohani, rasa diri lebih suci. Kalau dia tahu ini, kalau dia nabi pasti dia tahu siapa perempuan ini. Tapi ternyata Tuhan lebih berkenan kepada perempuan ini daripada orang-orang Farisi dan yang lain-lainnya. Jadi saudara, sangat penting kerendahan hati kita untuk belajar firman. Ketika Samaria terkepung dan umat Tuhan pada saat itu sudah hampir mati kelaparan, siapa yang Tuhan pakai? Orang kusta. Sedangkan orang kusta menurut Alkitab adalah orang-orang najis. So habiskah orang baik-baik sehingga Tuhan harus pakai orang kusta? Juga sebaliknya, kita mau komplain Tuhan ketika Tuhan pakai orang kusta terus Tuhan tidak pakai kita. Oh, siapa yang tidak tahu itu DP kelakuan? Masih kita tidak betul itu. Ya, tidak usah kita komentari. Itu urusannya Tuhan, tidak betul dengan betul. Tapi yang penting kita tidak terbawa-bawa. Tapi kita mengambil semua itu jadi pelajaran bagi kita supaya kita tetap waspada dan kita tidak tergoyahkan. Baik, kita akan selesaikan dengan membaca ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Tapi sebelumnya itu, mari kita lihat lebih dulu di dalam 2 Korintus 1. Tadi 4 ya. Sekarang 2 Korintus 1 mulai ayat 8. Saya tidak akan uraikan ini karena kita sudah pernah dibacakan dan diuraikan. Tapi untuk melihat gambaran yang jelas yang Paulus alami. Ayat 8, kaum laki-laki, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ganti. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya lah kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Ganti. Ya, sekarang kita dibaliknya 2 Korintus 4 ayat 10 tadi. 2 Korintus 4 ayat 10. Kita baca
ayat 7 lebih dulu. Kaum laki-laki, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ganti. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudaraku, inilah keberadaan Paulus yang sudah melewati semuanya dan menjadi lebih dari pemenang. Apa yang saudara hadapi, baik dalam peristiwa-peristiwa lahiriah maupun juga dalam hal-hal tantangan rohani, dikatakan kita tidak sendirian. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.